Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS akan open lagi grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juni 2024. Yaitu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Nah, apa itu grup rekomendasi Juni? Nah, kita akan intip grup yang masih jalan untuk saat ini, yaitu grup STS Mei, teman-teman. Nah, teman-teman yang mau gabung nanti STS Juni akan gabung ke dua grup ini. Nah, kita intip dulu STS rekomendasi yang masih jalan. Nah, ini adalah bentuk menu yang kita kasih tahu ke teman-teman semua yang ada di grup. Dan di sini kita ada dua macam tipe menu, yaitu menu swing dan menu ODT. Nah, contoh ini swing, teman-teman. Ini Wimis Milak dan MTEL kita udah profit hari ini. Nah, tabelnya modelnya seperti ini. Ini adalah menu STS rekomendasi Mei yang masih jalan. Ini baru setengah jalan, guys. Baru tanggal 17 ya, masih 2 minggu lagi dan mungkin masih bisa nambah. Dan yang belum cuan ini kemungkinan juga masih bisa cuan. Yang udah dikasih warna hijau ini berarti udah hit harga, teman-teman ya. Seperti guys ya, ini adalah menu swingnya. Terus menu gorengannya juga ada, yaitu ODT. Contohnya MTEK, ini guys PTMP, Gajah Tunggal, terus ada Suri, Nice, ini kita juga dapat profit. Terus yang kemarin kita juga dapat cuan di Medco, ASLC, Suri juga. Terus ada Agro, Tins ya, Petrosi guys ya, terus ada Sola. Ya seperti itu guys ya, itu adalah contoh dari menu rekomendasi STS yang masih jalan untuk saat ini. Dan bagi teman-teman mau gabung STS rekomendasi Juni, segera japri saya aja, jangan telat ya. Karena kita akan close di tanggal 31 Mei. Ya, kita lanjut ke videonya. Assalamualaikum Mas Bro, yang kembali kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas rekomendasi saham buat besok tanggal 21 Mei. Nah, hari Selasa teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau gabung STS rekomendasi Juni, kita udah open ya. Jadi jangan sampai kelewat lagi karena kita tetap akan close di tanggal 31 Mei. Nah, apa itu grup STS Rekom? Nah, teman-teman bisa lihat video di atas ya, udah kita bahas. Dan kalau teman-teman masih bingung, kita akan lihatin STS yang masih jalan saat ini ya. Nanti kalau teman-teman mau gabung STS Rekom, teman-teman akan gabung ke dua grup ini, yaitu STS Rekomendasi Juni ya, aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Juni. Dan kita intip STS Rekom yang masih jalan saat ini. Jadi STS Mei itu akan jalan sampai tanggal 31 tentunya ya, Mei habis. Nah, hari ini kita cuan di saham apa aja nih di STS Rekomendasi Mei. Nah, kita cuan di saham Arto cuan, Pegas cuan, terus ada INDF cuan. Nah, INDF ini adalah swing teman-teman. Nah, swing kita masukin ke tabel khusus. Jadi INDF TP singkat itu mungkin kisaran 3%. Terus di ada Medco, kita cuan Med. Ini kalau yang nggak di tabel berarti namanya saham ODT, karena rekomnya ada dua, yaitu rekom swing dan rekom ODT. Dan WIM ini TP swing 1. Nah, biasa kalau TP swing 1 sekitaran 5%-an. Ya, lumayan untuk si WIM. Terus Adi cuan, Rals cuan, BRMS cuan, Atla cuan, Fire cuan, Area cuan, dan BRPT cuan. Dan beneran cuan guys, segini guys. Nah nih, ini belum semua nih, baru tadi pagi. Ini ya, ini match semua nih, lihat. Ya kan, untuk si di STS rekomendasi. Nah, seperti itu guys ya, walaupun di IHSG merah kita bisa profit lumayan banyak tentunya. Ya, langsung chat saya aja guys kalau teman-teman pengen gabung STS rekomendasi, kalau pengen tanya-tanya juga oke. Oke, kita close dulu nih guys untuk Telegramnya biar nggak berisik. Nah, hari ini IHSG merah guys ya, hari ini IHSG merah. Tadi sempat hijau paginya ya, tapi endingnya red. Kita lihat di sini untuk IHSG teman-teman, di sini asingnya kebetulan ya aja ya. Masih net B, alhamdulillah guys, nggak net sell. Jadi kalau merah kayak gini terus Asia net sell triliunan, wah besok merah lagi. Tapi kalau masih net B sih harusnya ya mungkin koreksi wajar lah setelah naik 3 hari berturut-turut kan IHSG guys. 3 hari hijau IHSG, sekarang koreksi. Besok koreksi dikit lagi lah, nggak apa-apa lah ya. Untuk IHSG teman-teman ya. Oke, kita lanjut untuk rekomendasi buat besok. Yang pertama adalah saham dari Inco teman-teman ya. Nah, Inco Vale. Nah, saham Vale di sini. Oke, di sini Vale break EMA 200 dan ini semenjak pertengahan 2023 itu selalu dijual di bawah EMA 200 dan baru hari ini setelah setahun guys ya, Inco break EMA 200-nya lagi, teman-teman. Dan alasannya kenapa nih Inco kok bisa naik tinggi dan break seperti itu? Alasan utamanya tentu aja dari harga nikelnya, teman-teman. Nikel udah mulai naik lagi. Ya mungkin aja karena Elon Musk kemarin ke Bali gitu ya, ketemu Pak Opung Luhut gitu ya. Ya walaupun nggak ngebahas baterai listrik atau mobil Teslanya,
Inco tentu aja tetap aja kalau Elon Musk mau ngapa-ngapain kan dia berkaitan erat dengan Tesla yang mobil listrik yang membutuhkan nikel buat baterainya. Ya walaupun kesini dia nawarin Starlink gitu. Tapi tetap aja kena sentimen teman-teman ya. Nah semoga aja besok Inco masih naik. Nah kita lihat di sini untuk Inco teman-teman, dari asingnya ternyata masih net buy, dan net buy-nya juga di sekitaran 5.050 5.075 ya, di sekitaran di sini untuk si Inco. Harusnya besok masih hijau. Untuk target saya sih kalau Inco mungkin ke sini guys, yaitu sekitaran 5.400. Di sini ada support teman-teman. Nah mungkin Inco akan ke area ini ya. Semoga guys ya, kita berharap Inco ke area ini ya. Nah karena Inco sempat bikin base di akhir tahun 2023 nih, September sampai Oktober. Di sini ada base. Nah ini namanya base guys. Tek 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 tek. Kita nge-base ya, bikin base. Ini udah ada namanya, bahkan ini double bottom ya di sini guys. Udah bikin double bottom, tapi malah jebol. Karena ini ada waktu itu si Inco ini kenapa ini jebol gitu ya. Ini karena waktu itu sengketa masalah izin. Nah, pemerintah Indonesia ya. Tapi sekarang udah deal kok. Jadi Inco masih diperpanjang sampai tahun 2040 sih kalau nggak salah ya. Jadi udah oke, deal izinnya selesai. Oke, ini udah mulai naik lagi nikelnya dan sahamnya mulai naik. Dan semoga aja balik ke base-nya lagi. Itu ke sekitaran 5.400 untuk Inco teman-teman. Oke ya, bagi teman ikut Inco bisa cicil di harga ini tentunya. Untuk TP-nya maybe di sekitaran 5.200 sampai 5.400 untuk target dari Inco. Oke, kita lihat saham yang berikutnya, yaitu saham dari Medco guys. Nah, Medco kita lihat juga sama ya. Medco ini juga dapat sentimen positif dari komoditasnya, yaitu minyak dan gasnya. Di sini kalau Medco ini masih murah guys harga sahamnya. Di sini PER-nya masih 8, PBV juga masih 1 kali ya. Untuk ROE dia hampir 14%. Jadi Medco ini termasuk saham yang murah ya. Untuk saat ini memang udah mau mendekati wajarnya karena udah naik sahamnya. Tapi kalau waktu itu di 1.200 ini murah guys. Apalagi waktu itu Medco pernah ke 900-an. Nah, itu berarti murah guys kalau di situ ya. Oke ya, itu untuk Medco. Semoga aja besok minyak masih naik karena saya dengar dapat sentimen positif ya dari sentimen positif ya. Untuk komoditas minyaknya dapat sentimen positif dari kecelakaannya Presiden Iran, katanya kayak gitu guys. Tapi apakah itu benar atau enggak ya saya nggak tahu. Tapi nyatanya juga naik untuk si harga sahamnya. Nah, targetnya kemana nih? Nah, ini udah naik tinggi, ya kemungkinan ke resistnya guys. Resist Medco itu di sekitaran 5.500. Nah, itu untuk si Medco. Jadi bagi teman ikut Medco bisa ambil di sini. Untuk TP-nya maybe di sekitaran ya di atas 1.500 sih harusnya untuk si Medco itu 1.515 sampai 1.550 lah itu target dari Medco guys. Ini resistnya di sini untuk si Medco. Oke, kita lanjut saham yang berikutnya, yaitu saham dari PIVA. Nah, PIVA ini dapat sentimen dari kenaikan COVID di Singapura ya. Kenaikan COVID Singapura. Nah, ini guys ya. Ini berita tadi ya. Ini 4 jam, 5 jam yang lalu. Kasus COVID Singapura menggila. Nah, ini kalau seperti ini biasanya guys ya, saham-saham farmasi itu digoreng. Nah, teman-teman bisa perhatikan selain PIVA, kebetulan kita memang lagi bahas PIVA. Tapi kalau teman-teman nggak suka PIVA, teman-teman bisa lirik IRA atau KF ya. Nah, IRA atau KF bisa dilirik juga. Nah, kenapa saya pilih PIVA gitu? Karena PIVA ini baru reg issue ya. Kalau saham yang baru reg issue itu biasanya itu dijaga guys. Kenapa? Karena ada orang kaya yang nebus PIVA guys. PIVA itu ditebus reg issue-nya kalau nggak salah di 100 ya PIVA ya. Nah, berarti ada orang yang kaya yang nebus harga reg issue dari PIVA, teman-teman. Nah, sini PIVA MG masuk di sekitaran 110 ya guys ya. Jadi semoga aja besok masih naik. Untuk targetnya di resist ini sempat di tanggal 7 nyentuh 120. Nah, semoga aja besok bisa sampai ke situ untuk si PIVA, teman-teman. Oke, kita lihat saham yang nomor 4, yaitu saham dari Surikitio. Surikitio ya. Nah, Surikitio di sini ada akumulasi besar. Teman-teman lihat di sini, ini filenya gede banget. Sama kayak tanggal 13 Mei. 13 Mei juga gede. Dan di sini hari berikutnya masih hijau. Nah, semoga ini gede dan masih hijau seperti itu. Karena kalau di Suri sebenarnya ini udah koreksi ya untuk di Suri.
Mungkin aja mau ke 500 lagi ya, semoga. Tapi ya targetnya jangan jauh-jauh lah ya. Namanya juga day trade ya. Kalau day trade tuh ngambil 3%-an itu udah syukur-syukur, alhamdulillah gitu. Jadi di sini suri di sini. Nah, ini teman-teman, ini LG GR yang masuk di suri. Kalau masalah fundamental suri ini ya masih agak kurang bagus teman-teman ya. Tapi ya di trading tuh enak untuk si suri. Jadi begitu mau ikut suri bisa ambil 270, 272. OTP-nya harusnya di atas 280 ya. Mungkin 280 sampai 290. Kalau menurut saya guys, suri bakal ngehit ke 290-an untuk si suri besok. Oke, kita lanjut part 2.